Kalau Guaro bilangnya gini, Busardo salah seorang agen pemain yang berhasil membantu Inter membawa Belanova dan Gosens, tapi gagal memenuhi janjinya membawa Bremer, saat ini menjadi bagian dalam operasi Skriniar ke Paris Saint-Germain. Jadi pertemuan itu masih ada, kita masih ada peluang ngejual Skriniar. Dan kalau menurut Guaro, kalau Skriniar sampai kejual, Inter akan ngambil Milenkovic dan Udogi. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau ngebahas 3 hal. Pertama tentang sponsor jersey terbaru kita, Digital Beats. Kedua tentang Lukaku. Yang ketiga tentang update bursa transfer. Yang pertama dulu tentang sponsor jersey terbaru kita, Digital Beats. Di sini beritanya gokil banget, nyebelin banget. Baru gue baca tadi pagi nih. Ini beritanya dari tadi malam sih, tapi gue baru baca pagi ini. Digital Beats, main jersey sponsor of Inter. Nah, ini Digital Beats, sponsor baru jersey Inter, tidak memenuhi kewajiban ya, tidak komit dalam memenuhi kewajiban economic agreement, yaitu mereka terlambat melakukan pembayaran. Dan sekarang Inter telah menghapus semua hal tentang Digital Beats yang ada pada website maupun pada iklan yang ada di LED boards. Alah, ada-ada aja. Malah duit lagi dikit, beli pemain susah. Ini jersey, sponsor jersey masih baru, malah udah telat aja pembayaran. Apes. Lalu yang kedua tentang Lukaku. Kalau ini beritanya cukup baik. Lukaku kalau menurut Gazzetta dello Sport dikabarkan telah menambah sesi latihannya menjadi lebih berat lagi. Bunyi beritanya gini, Romelu Lukaku wants to give everything, ingin memberikan segalanya, ingin membuat musim ini sangat berarti. Ia membuat perbedaan dalam hal latihan, yaitu menambah sesi pre and post training. Jadi sebelum latihan dia ada latihan sendiri, begitu teman-temannya selesai dia menambah latihan. Target utamanya adalah meminimalisir kemungkinan cedera di musim depan gitu ya, karena musimnya panjang dan padat, jadi dia fokus latihannya ke menambah porsi latihan biar nggak cedera. Ada tambahan catatan menarik nih di Gazzetta dello Sport. Di sini dikatakan bahwa ini untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir Lukaku bisa full preparation dalam pramusim, karena kan musim lalu di Chelsea dia setengah di Inter, setengah di Chelsea. Kemudian di musim pertama di Inter waktu zamannya Conte, dia juga datangnya kan di tengah-tengah pramusim, nggak dari awal. Nah di musim kedua ketika Inter Scudetto itu juga Lukaku nggak full pramusim karena dia sempat cedera. Jadi ini untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir Lukaku bisa ikut latihan, bisa ikut persiapan pramusim komplit. Di sini juga dikatakan in Appiano Lukaku latihannya lebih fokus ke elasticity, speed dan explosiveness. Dia juga mengambil aerobik yang fungsi utamanya adalah membuat bodybuilding. Jadi benar-benar Lukaku lebih ke stamina, lebih ke kondisi fisik ya latihannya. Tapi di sini Gazzetta menyoroti bahwa pada dasarnya kemungkinan semua klub melakukan apa yang dilakukan oleh Lukaku, yaitu fokus kepada kondisi yang membutuhkan sustainable karena jadwalnya padat. Tetapi di sini setidaknya Lukaku memiliki ambisi yang sangat baik, sangat kuat untuk memulai musim yang bagus. Gazzetta menutup artikel ini dengan sangat menarik teman-teman. Mereka bilang bahwa berhubung nanti ada Piala Dunia, jadwalnya padat, oleh karenanya sangat wajar bila klub-klub lebih fokus mengasah kecepatan pemain, kebugaran pemain dibandingkan substansi. Substansi ini maksudnya taktik. Makanya kita ngeliat kayak Conte nyuruh pemainnya muter balik lapangan 42 kali sampai pingsan, karena ternyata itu dia kata kuncinya, bahwa yang paling penting di musim depan ini adalah soal kondisi tubuh pemain. Itu dari Lukaku teman-teman. Sekarang kita beralih ke bursa transfer. Ini yang agak-agak ngeri-ngeri sedap, karena kalau dari Guaro tuh sumber berita transfer yang salah satu yang paling gue percaya. Dia bilang bahwa Inter saat ini masih dalam proses negosiasi Skriniar Paris Saint-Germain. Kalau menurut Gazzetta dello Sport bahkan dikatakan Steven Zhang maunya 60 juta itu di musim ini, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau Guaro bilangnya gini, Busardo salah seorang agen pemain yang berhasil membantu Inter membawa Belanova dan Gosens, tapi gagal memenuhi janjinya membawa Bremer, saat ini menjadi bagian dalam operasi Skriniar ke Paris Saint-Germain. Jadi pertemuan itu masih ada, kita masih ada peluang ngejual Skriniar. Dan kalau menurut Guaro, kalau Skriniar sampai kejual, Inter akan ngambil Milenkovic dan Udogi.
Udogi itu pemain Udinese, masih 19 tahun, sayap kiri, kemarin nyetak 5 gol 3 assist. Cuma masih 19 tahun, teman-teman. Lah pemain kita juga ada Primavera sebelah kiri, Carboni juga bisa, tapi aduh, gua nggak pingin sih kalau Inter ngerekrutnya pemain muda semua, gawat juga nih. Tetapi benar kalau kita ngambil sayap kiri sih, biarin Darmian ke kanan aja. Tapi kalau kanannya Belanova sama Darmian, khawatir juga. Aduh, gue nggak ngerti nih, kondisi kita benar-benar gara-gara butuh duit jadi sangat berantakan. Jadi itu ya teman-teman, kalau menurut Guaro, Inter masih bekerja untuk menjual Skriniar, dan kalau sampai Skriniar kejual, kita akan lebih milih Milenkovic dan si Udogi. Tapi itu Guaro berbeda dengan Gazzetta dello Sport yang di korannya mengatakan bahwa Inter akan mempertahankan Skriniar bahkan perpanjang kontrak karena Paris Saint-Germain tidak juga memenuhi standar yang diminta Inter. Tadinya ada Chelsea juga, di sini disebut bahwa Chelsea sempat mengincar Skriniar tapi akhirnya lebih memilih Koulibaly. Sehingga kalau Inter mempertahankan Skriniar, artinya pengganti Ranocchia adalah bek murah. Di sini dikatakan kembali nama Acerbi yang muncul. Sementara kalau dari Corriere dello Sport dikatakan bahwa Skriniar akan kembali lagi ke lapangan setelah sembuh dari cedera, dan dia tetap akan bersama Inter karena Paris Saint-Germain dan Chelsea tidak juga memberikan penawaran yang konkret. Sejauh ini hanya ada 2 klub yang mengincar Skriniar, hanya Paris Saint-Germain dan Chelsea, dan dua-duanya tidak ada tawaran konkret. Dan Zhang meminta setidaknya 60 juta, di sini disebutnya 60 juta plus, dan harus dibayar segera, immediately katanya begitu. Kalau dari Tuttosport beritanya justru bukan tentang Skriniar tapi Dumfries, berhubung Inter dikabarkan butuh uang 60 juta dan tidak bisa menunggu sampai musim depan, maka salah satu yang kemungkinan dijual menurut Tuttosport adalah Dumfries. Terlebih Chelsea kemungkinan akan ditinggal oleh Marcos Alonso dan Aspi. Dan si Dumfries ini ditawar 45 juta. Inter akan menerima sih kalau tawarannya 40 juta lebih. Itu penjualan mayornya teman-teman. Karena Inter butuh 60 juta, penjualan mayor kemungkinan dari Skriniar dan Dumfries. Sementara Inter masih punya target penjualan minor khususnya untuk mengurangi beban gaji kotor 20 juta. Maka ada target melepas 5 pemain dengan cara yang berbeda-beda. Pertama Alexis Sanchez, ini menurut artikel yang gue baca gaji kotornya sampai 10 juta. Sedang diincar oleh Olympique Marseille, tapi Marseille mau beli kalau statusnya Alexis Sanchez tanpa klub. Jadi Inter sedang berusaha melepas Alexis Sanchez dengan penawaran kenaikan pesangon. Sebelumnya kan dikasih 4 juta, dia nggak mau. Kemudian ada Pinamonti juga yang gaji kotornya 2 juta. Kemarin sempat dekat dengan Salernitana tapi dia nggak mau, sepertinya dia mencari klub yang lebih bergengsi. Terlebih si Scamacca ke West Ham, jadi dia ngincar Atalanta dan Sassuolo. Sebelumnya juga diincar Monza, cuman Monza nggak sanggup, biayanya si Pinamonti terlalu gede. Inter juga dikabarkan akan melepas Lazaro. Kalau menurut Gazzetta dello Sport di sini dikatakan bahwa walaupun Lazaro sering dipakai di pramusim oleh Inzaghi, tapi Lazaro tetap tidak ada dalam rencana Inzaghi. Kalau menurut gue sih lebih baik dipertahanin aja sih. Apalagi kalau sampai kita beli Udogi untuk sayap kiri, ya sebelah kanan Lazaro Belanova menurut gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau Belanova sama Darmian gue malah khawatir banget. Inter juga kemungkinan akan melepas Salcedo dan Agome dengan status pinjaman. Gaji mereka berdua kalau di total mencapai 2 juta kotornya. Jadi gaji dari Alexis Sanchez, Pinamonti, Lazaro, dan Salcedo Agome ini juga menjadi target yang harus dibersihin karena ini menjadi beban gaji musim depan. Itu aja teman-teman berita dari gue. Silakan teman-teman kalau ada kabar terbaru. Apakah setuju juga nih kalau Skriniar akhirnya dilepas dan kita cuma dapat Milenkovic sama Udogi? Aduh serem banget sumpah. Karena titik lemah pertahanan kita tuh sekarang De Vrij, yang harus dicari kuncinya De Vrij, dan cadangan pengganti Ranocchia harusnya upgrade. Tapi kalau kita malah ngelepas Skriniar dan dapetnya Milenkovic, De Vrij-nya masih di situ. Aduh, ambiar. Sampai ketemu di ceretan-ceretan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.